Zaman now sekarang semua berguru sama YouTube. Ya. Semua apakah boleh? Boleh saja, tapi tidak bisa dijadikan guru, bisa murabi, tidak bisa. Ya. Tapi buat ilmu wawasan boleh. Tapi kalau mencari ilmu yang afdolnya itu muwajahah. Kayak gini muwajahah. Ada ustaz, ada mama, ada masjid. Itu namanya muwajahah. Ada guru, ada murid, itu namanya muwajahah. Itu dikasih ilmu yang barokah ta'ala. Kalau semuanya ilmunya di YouTube, lama-lama pengen nanti dalam bahasa ditanya, dia punya ilmu dari mana? Ya malaikat, saya punya ilmu dari Mbak YouTube, Mbak Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Aldi. Ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mensubscribe channelnya Aswaja Handil. Ya, like, subscribe, komen semua video yang ada di sana dan kalian share, semoga bermanfaat. Juga akun Facebooknya Aswaja Handil. Kalian follow dan kalian berteman di sana. Semoga ini menjadi wasilah kita semua semakin dekat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi batu rahmatillah dada ma fi milah. Wassalatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para ustaz, dan kami muliakan juga pula ketua NU dan jajarannya, dan semuanya yang kami muliakan dan kami hormati. Mudah-mudahan acara ini dipandang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini, mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan kita hadir di acara majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita di acara ini adalah istighosah, ya, dan majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah biar kita nanti di alam akhirat kita diakui oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kok bisa? Ya bisa aja, ya enggak? Karena apa? Karena ketika kita hidup di dunia, kita ada tujuan kita hidup di dunia adalah kita untuk menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Al Muhammad bin Hanbal mengatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ya. Dunia ini adalah tempat pintu-pintu amal yang banyak kita cari. Di dunia kita apa? Kita harus mencari amal-amal yang banyak kita. Ya, biar hati majelis taklim, biar majelis maulud, majelis istighosah, dimanapun ada majelis, biar hadir itu tujuannya biar mencari bekal. Untuk apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Nanti kekal akhirat selama-lamanya. Akhirat darul jaza, dalam akhirat dalam bahasa itu tempat balasan. Tidak ada tempatnya ibadah di situ kecuali rohnya para wali-wali, ya. Jelas kalau kita di dunia kurang
modalnya untuk di alam akhirat, maka kita di alam barzah, alam akhirat kita kebingungan. Enggak. Jawa itu linglung, nggih, linglung. Dikata Imam Syafi'i mengatakan waman arada dunya falihal bil ilm, waman arada akhirah falihal bil ilm. Di dunia kalau kita pengen senang, pasti kita mencari ilmu dunia supaya kita menjadi senang. Contohnya kalau kita kepingin senang di dunia, ya enggak? Kepingin di dunia kaya, ya enggak? Pian bisnis, ya, pian jualan, ya, pian jual bakso, ya, pian apapun, ya. Dari dunia apa kepingin hidup di dunia supaya nyaman, ya enggak? Apapun beda di dunia, ya enggak? Ada yang bisa, ada yang apa? Tujuan kepingin kita apa? Senang ketika di dunia. Harus punya ilmu di dunia. Sama. Ketika kita menuju alam akhirat, di alam barzah, alam akhirat Allah, ada lebih ilmu. Maka kita harus sama apa? Mempunyai ilmu yang menuju alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang kumpul di sini. Ya, kumpul di majlis taklim sama ustaz, ya. Ada mauludnya, ya. Ada dikit-dikit dari dikitnya istighosah tadi, sangat mulia di zikirnya tadi, ya. Istighosah mulai memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, ya. Memuji Rasulullah SAW dan ceramah agama Allah, ya, setiap bulan setiap minggunya ada misalnya. Dan ini adalah apa? Modal kita menuju alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika hidup di dunia kita bosan, ya enggak? Cuek di majelis taklim, ya enggak? Cuek dengan orang soleh, ya. Cuek dengan kumpul-kumpul majelis taklim, ya enggak? Bosan majelis taklim, ya enggak? Oh, aku majelis itu bosan aku bahasa Jawa, ya enggak? Apa majelis itu capek saya majelis, ya. Apa lama majelis, enggak? Kan tidak gitu biasanya, ya. Lama majelis, capek Ustaz majelis 2 jam capek. Ini adalah apa? Tandanya hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin. Kalau hatinya bosan majelis, bosan kumpul orang soleh, itu pasti ya hatinya ditutup oleh Allah, rahmat Allah, hidayah gak ada. Kenapa? Hatinya ada bosan. Jelas otomatis kalau dia bosan ilmu, bosan kumpul orang soleh, jelas dia apa? Bosan ketemu Nabi Muhammad. Eling-eling. Dikata Nabi mengatakan apa? Mumpung kita umur yang panjang, ya enggak? Kata Nabi, umur itu paling lama sittina wasabi'in. Antara umur apa? 60 sampai 70 tahun. Itu paling pol itu. Nah, kalau ada umur 60, 70, alhamdulillah, ya. Di sini ada umurnya 70 ada? Ada 70 di sini. Hah? Ada? 71 ada 71. Oh. Ya kan? Ada 70 ada sini. Ya. Umur 60, 61, 62, ya. 63, ya. 6 pas bonus Rasulullah 65 sampai 70 itu batas katanya. Batas sudah. Nah, kalau kita mumpung sehat walafiat tidak ada penyakit, dia hadiri. Kumpul orang soleh kayak gini. Ini penting ini, ya. Apa yang lama kita acara 2 jam, paling lama itu, ya enggak? Paling lama, ya. Absiannya, ya. Setengah jam, ya. Apa dikirnya seperempat, ceramahnya setengah jam, ya. Apa yang lama 2 jam, itu dikasih berkah oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah, dikasih ilmu yang barokah, ya, yang punya hajat dikabulkan Allah Taala. Tapi manusia ini apa? Banyak yang apa? Yang kepanasan hatinya. Ongkop Jawa itu ongkop Jawa itu, ya. Kepanasan hatinya. Kenapa? Hatinya tidak dilatih apa? Dekat sama Nabi, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya dekat dengan Nabi, dekat dengan orang soleh, pasti dia senang.
Iya, 2 jam itu tidak terasa. Oh, kok cepat, ya kan? Sekarang udah apa? Nah, ketika majelis dia kebingungan, kepingin makan, lapar, kepingin minum kopi, ya kan? Berokok, kepingin. Kenapa? Hatinya tidak dilatih. Coba biar. Coba biar apa bergadang itu ya? Coba bergadang. Begadang itu ya. Atau anak muda itu lihat sepak bola itu ya. 90 menit anak-anak muda itu lihat TV itu apa? Matanya itu udah kedip gini, tegang matanya. Iya, tapi inti lihat sepak bola. Anak muda nih, dia babak final semua ya. Prancis sama Italia semua. Tegang matanya, 90 menit dia itu tidak bergerak matanya. Laparnya ditahan, ya enggak? Mau mandi dia tidak mandi, bau kecut dia, ya enggak? Semua keinginan kenapa? Karena dia satu tujuan apa? Sepak bola, ya enggak? Senang dia, gol, menang, iya, senang. Kenapa? Karena asik dia cintai yaitu sepak bola. Ayo undangan maulud, ayo undangan istighosa, ayo majelis taklim, ayo kumpul orang soleh, kepanasan dia. Ongkep Jawa itu gitu. Ongkep Jawanya itu. Kepanasan, kepanasan. Kenapa? Hatinya tidak dilatih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi zikir. Orang dulu itu ya Al-Imam Fakih Muqaddam, ya, itu beliau itu apa? Beliau itu Al-Imam Abdul Masgab itu, insyaallah ya, Abdul Masgab. Itu beliau 30 tahun beliau tidak tidur. Ya. Manama laila wa nahara. 30 tahun beliau tidak tidur. Ya. Ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, ya Imam, kenapa beliau 30 tahun pian tidak tidur?" Katanya, "Saya tidak bisa tidur." Baca kitabnya itu. Kenapa? Kalau saya tidur saya melihat kanan surga. Subhanallah. Ya. Kok bisa? Itu kekuasaan Allah. Kalau orang Wahabi tidak percaya Wahabi Salafi itu ya. Dia surga di kanan. Tidak percaya kalau Wahabi itu ya. Tidak percaya. Muhammad saya beliau 30 tahun tidak tidur siang dan malam. Ditanya, kenapa tidak tidur ya Imam? Karena kalau saya tidur, saya ketika melihat kanan, saya melihat surga. Kalau saya miring kiri, saya lihat neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu apa dapat karamah ya Allah, ya. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wali nyampe Allah taala. Beliau 30 tahun tidur pian. Ayo. Kuat pian. Dakwaan beb, ya. Malam aja tidak tidur 3 hari aja pusing ya, pingsan nanti. Iya. Malam tidak tidur ya. Pagi siang, balas dendam. Ya. Tapi sampai sore tidurnya. Kita nggak bisa. Tapi beliau bisa, kenapa? Karena beliau saking dekatnya sama Allah dan dekatnya sama Nabi Muhammad SAW. Apa? Beliau asik ibadah beliau. Asik ibadah, amalia, zikir, Allah. Itu ada imam lagi mengatakan ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang beliau apa? Zikirnya Allah 11.000 dia. Semal 11.000 dia. Allah, la ilaha illallah sampai subuh dia ibadah. Kenapa? Karena beliau dikasih nikmat ibadah sama Allah. Dikasih apa? Nikmat ibadah sama Nabi Muhammad, kasih nikmat. Kenapa? Karena dia sering dilatih apa? Dia dekat sama Allah dan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Ini ada apa? Modalnya kita nanti di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala kita harus mempunyai ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang jauh dengan orang soleh, ya, maka kita akan rugi. Yang di dalam perkataan ulama mengatakan min alamati sa'adah, tandanya kalau kita kepingin senang, ya, bahagia dunia dan akhirat apa? Hubus sholihin, yaitu
cinta kepada orang-orang soleh. Nah, itu dia. Kita orang soleh, ya. Kita ulama, ya. Kita guru-guru kita, kita majelis taklim itu bisolihin. Wadunu minhum, dan apa? Mau menuju tempat-tempat yang mulia. Gini kayak di sini. Di sini hadir majelis taklim, enggak majelis, hadir majelis. Jangan YouTube semua, ya. Kalau pas zaman now sekarang semua berguru sama YouTube, ya. Semua, apakah boleh? Boleh saja, tapi tidak bisa dijadikan guru, bisa murabi, tidak bisa. Tapi buat ilmu wawasan boleh. Tapi kalau mencari ilmu yang afdolnya itu muwajahah, kayak gini muwajahah. Ada ustaz, ada mama, ada masjid, itu namanya muwajahah. Ada guru, ada murid, itu namanya muwajahah. Itu dikasih ilmu yang barakah ta'ala. Kalau semuanya ilmunya di YouTube, lama-lama nanti dalam bahasa ditanya, dia punya ilmu dari mana? Ya malaikat, saya punya ilmu dari Mbak YouTube, Mbak Google. Ya. Nah untuk bilangin, cuma wawasan kita boleh saja, tapi dibuat guru jangan. Ya sekarang banyak orang apa? Wah, tidak usah ke majelis di rumah kita. Kenapa? Coba aja di rumah lihat apa streaming. Loh, lain bro ini bro. Lain ya, tidak boleh bagikan. Untuk wawasan boleh. Kalau ada pemusibah boleh. Gitu. Jangan semuanya dibuat guru itu adalah bagus. Ada ustaz, ada ulama, ada majelis taklim. Ada di situ. Iman. Kenapa? Di situ ada berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad Bizan mengatakan huduri majlis sa'atan khairum mimyatin abid. Ya kan? Barang siapa yang dia duduk di majlis taklim, duduk dengan orang soleh, duduk dia memandang wajah orang soleh 1 jam, khairum, itu lebih mulia mimyatin abid, daripada 100 orang ahli ibadah. Ya, kemudian di kampung ini ada 100 orang ibadah, ya. 100 orang ahli ibadah. Pian orang biasa, pian orang bumul, pian ini coba ya. Orang sederhana. Tapi pian apa? Duduk di majlis taklim pian. Duduk istighosa, memuji Nabi, memuji Allah, duduk dengan orang soleh, mencari ilmu, mendengarkan ceramah ustaz didengarkan 1 jam itu kata bisa mengamalkan itu mulia. Apa? Daripada 100 orang ahli ibadah dia tidak cinta ilmu. Nah, alhamdulillah alhamdulillah pian untung dia di desa apa nih? Di desa Muara Jawa ya, ada majelis, ada banyak sosial kita hadir. Kenapa? Ini adalah ladang apa? Ladang nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih berkah oleh Allah taala. Mudah-mudahan acara ini dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi dan duduk di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dikatakan ulama lain mengatakan idza dahabal ada ma'al ulama, siapa yang tidak punya adab ya tata krama kepada ulama, kepada orang soleh, maka di hakikatnya apa? Dia tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak punya adab kepada Nabi Muhammad, maka dia hakikatnya dia tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya adab kepada Allah, dahabadin, maka agama yang akan hilang. Sekarang banyak ya, hati-hati ya, menghina ulama, ya, menghina orang soleh, ya, menghina para wali, ya, menghina majelis taklim, ya. Ya, itu dia hakikatnya dia apa? Tidak punya adab kepada Nabi Muhammad. Ya, ya Muhammad. Ya, menghina acara yang maulid itu banyak sekarang, ya enggak? Dahabadin, maka dia tidak punya hakikatnya, dia tidak punya adab kepada Nabi Muhammad. Kalau dia sudah tidak punya adab kepada Nabi Muhammad, otomatis dia
tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akhirnya dahabadin, dia akan hilang agamanya. Dia tidak malu kepada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menghina Nabi, dia macam-macam Nabi. Kenapa? Karena dia tidak punya adab kepada orang soleh, kepada alim ulama kita. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih punya adab kepada orang soleh, kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mempunyai akhlak insyaallah seperti Nabi Muhammad SAW, dan nanti di akhirat kita dipanggil Rasulullah, ditarik di surganya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'fu minkum bisidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa a'udzu bika minal akhirah. Allahumma inna Allahumma sa'alati wa amarrati. Allahumma iftah lana ababa ni'mati wa aba sihhati wa aba barakah wa aba ni'mah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abisna ya Rasulullah, abisna ya Rasulullah, abisna ya Rasulullah. Allahumma aj'alni fi hadhil majlis, Allahumma ilmi wa barakah fil majlis. Allahumma sa'bil min haqqi ya arhamar rahimin. Allahumma astur madad sayyidina Muhammad. Allahumma astur madad sayyidina Muhammad wa ja'alna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin.